di situ titik nadir terberat dalam hidup saya, ketika semua apa yang saya perjuangkan itu kok Tuhan udah ngasih hambanya dengan postur tubuh kecil, dikasih beban berat gitu, dikasih cobaan sedemikian berat, kecil-kecil banyak utang, kuliah berantakan, keluarga amburadul gitu. Allah yang menjadikanmu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang mengatur segala rezekimu, hidup matimu itu. Kembalikan kepadanya. Kembalikan lewat doa, kembalikan kepada zat di mana saat istijabah itu tidak ada penghalang kamu dengan Tuhan itu, hamba dengan Tuhan itu, yaitu di sepertiga malam gitu. Banyak kekurangan, tetapi kekurangan itu adalah potensi untuk menjadi kelebihan ketika kita mensyukuri dan menikmatinya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat. Nah, Sohib saya sudah hadir di sini, ada Bang Fihiruddin, Bang Fihir. Kita sering panggil nih, sosok yang sangat luar biasa, menjadi inspirasi, menjadi penggerak. Nah, tapi kita akan banyak berdiskusi dengan Bang Fihir. Assalamualaikum Bang Fihir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Fihir. Ya, masih suasana Syawal ini kita ya. Iya, tentu saja. Lebaran makin lebar, Lebaran makin lebar. Bang Fihir, kita ingin mengangkat ceritanya Bang Fihir. Oke. Gimana? Berarti seputar bagaimana hidup dari masa kecilnya kah? Ya, nah itu yang kita mau coba angkat. Bang Fihir masa kecil, tentu sosok yang paling dekat sejak kita pertama kali lahir ke dunia ini kan pasti Betul. ibu, ya. Gimana dulu Bang Fihir perjalanannya Bang Fihir? Ya, sekali lagi terima kasih untuk podcast yang di sini kita bisa berbagi cerita. Ya. Untuk saling menginspirasi. Ya, mudah-mudahan apapun yang ingin kita ceritakan itu bisa menjadi inspirasi bagi sesama gitu. Amin, ya. Sebagaimana Bang Yusran tadi pertanyakan, sebenarnya siapapun itu ketika dia dihadapkan oleh keadaan yang istimewa dalam tanda kutip, mungkin dikategorikan disabilitas atau mungkin dalam dikategorikan berbeda dari bentuk yang pada umumnya itu, kecenderungannya itu secara normalnya kadang ada memiliki rasa pesimis atau itu normal saja. Ya? Normal saja. Begitupun dengan saya pribadi. Pada awalnya juga tetapi sosok yang membuat saya bisa lebih, bahkan bukan hanya setara dengan teman-teman yang lain, bahkan bisa membangkitkan titik kecil itu menjadi sesuatu yang besar adalah sosok ibu. Karena bagi saya ibu itu beliau mendidik saya pribadi itu tidak hanya mendidik secara pendidikan, tetapi secara mental, karakter, psikologi dan segalanya beliau paparkan, beliau ajarkan, beliau contohkan. Iya. Ketika pertama kali lahir, bagaimana seorang ibu itu ketika melihat anaknya kondisinya enggak seperti orang pada umumnya. Saya 4 bersaudara, Bang. 4 bersaudara. Oke, anak keberapa? Anak terakhir paling ganteng. Masya Allah, ini satu-satunya laki-laki terganteng ini di keluarga, Masya Allah, luar biasa. Ya, saingan bapak. Betul. Anak pertama kakak, dia sekarang ngajar di SMA Mas Bage. Ya. SMP Mas Bage. Terus yang kedua perawat di Puskesmas Pringgasele. Nah, yang ketiga baru istimewa gitu. Bahkan lebih pendek lagi dari saya. Kami 2 bersaudara, tingginya tinggi semampai, semeter pas sampai. Ini ada istilah luar biasa, baru saya dapat. Ya, alhamdulillah lah.
Allah menganugerahkan kita. Pas lahir itu mungkin kayak ada foto saya tuh. Tak lihat sekarang foto itu kalau tak bandingin tempat saya berdiri itu meja itu setinggi botol ya, mungkin setinggi botol ya. Waktu gitu. Iya. Nah, tetapi bukannya ibu itu pesimis dengan melihat kondisi anaknya, tetapi ibu malah menanamkan di jiwa-jiwa kami Iya. bahwa kamu itu setara dengan siapapun gitu. Iya. Kamu punya hak dan kewajiban yang setara sebagai hamba dan sebagai manusia gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan salah satu sahabat Rasul Mm-mm. yang tidak bisa disepelekan adalah Ibnu Mas'ud, kata beliau. Iya. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul yang dijuluki kaki belalang karena pendek kurus. Mm-mm. Tetapi Ibnu Mas'ud adalah seorang, pertama beliau dijuluki pemegang terompah Nabi. Terus yang kedua beliau adalah pewaris hadis yang terbaik. Iya. Terus yang ketiga Abu Jahal binasa di tangan beliau. Masya Allah ya. Mungkin gak ada yang tahu, mungkin banyak yang lupa bahwa yang membunuh Abu Jahal itu sebenarnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Walaupun pada awalnya itu ada para mujahid yang merobohkan Abu Jahal, tapi Abu Jahal itu meninggalnya itu di tangan Ibnu Mas'ud. Yang mana Ibnu Mas'ud itu kan sebelumnya diolok-olok bahwa dia adalah budak yang lusuh gitu, Ya, cacat dan kecil ya. Iya. Jadi olok-olokan ya. kalau secara fisik nih nggak mungkin deh dibawa perang mungkin ya dulu Gitu. ini. Tapi ternyata itu yang membawa apa yang diberikan kekuatan lebih oleh Allah. Ternyata misinya sangat luar biasa. Nih Bang Fihir, kalau Bang Fihir izin berarti 2 bersaudara ya. 2 bersaudara. Nomor 3 dan 4 itu Ya. Oke. Yang ketiga cewek juga Oke. di atas tiang. Ya. Setinggi ya beda berapa senti lah dari. Ya, berarti ada 2 bersaudara memang berarti di keluarga itu sudah ini kan kuncinya adalah bagaimana penerimaan keluarga. Bagaimana saya ada beberapa podcast juga dengan sahabat-sahabat kita yang disabilitas, tapi memang paling kuatnya itu adalah bagaimana keluarga inti, artinya ayah sama ibu serta kakak-kakak itu memberikan support, memberikan apa ya, bahkan tak perlu dibedakan ya sama gitu loh. Nah itu iklim yang diperlukan. Nah sejak kecil Bang Fihir merasakan apa di dalam keluarga? Ya sekali lagi sosok ibu itu di samping beliau sangat menginspirasi dengan cinta dan kasih sayang beliau, tetapi beliau juga mendidik tidak memanjakan gitu. Karena dia spesial mungkin dimanjakan atau dibuat sesuatu yang spesial enggak ya. Ketika anaknya jatuh dan atau berantem dengan biasalah anak kecil nih. Bukan langsung dibela karena dia anak saya ataupun dia disabilitas, bukan, tetapi di cross check siapa yang salah, apa penyebab kronologisnya seperti baru ibu itu membuat keputusan gitu. Begitu ibu itu menanamkan jiwa kemandirian, jiwa sosial yang tinggi juga kepada anak-anaknya tanpa membedakan gitu. Sosok ibu dan beliau menyekolahkan anaknya di sekolah yang umum. Sekolah umum ya. Sekolah umum dan bergaulnya pun bergaul umum gitu. Bahkan berkat didikan karakter yang ditanamkan seorang ibu, anaknya juga bisa menjadi juara gitu, juara di kelas, juara umum di sekolahnya gitu. Oke, ini apa ya, atmosfer yang kita butuhkan untuk semua. Jadi kan kita tidak bisa membedakan sebetulnya. Lahir spesial, semuanya spesial. Ya, anak-anak lahir pokoknya spesial, memiliki kelebihannya masing-masing. Tuh, dan keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing. Nah, betul. Kalau keluarga sangat bagus sekali support. Kalau lingkungan Bang Fihir seperti apa lingkungan yang Bang Fihir lalui? Alhamdulillah untuk di Lombok ke sosial kemasyarakatan kita itu cenderung care gitu. Artinya tidak pembulian itu tidak terlalu banyak gitu. Tetapi tetap saja pasti ada gitu, di mana kita orang-orang yang tampil beda biasanya ada
pengecualian atau pengucilan dari masyarakat. Tetapi ketika kita tampil bermasyarakat dengan baik dan memunculkan kepribadian kita yang baik, mungkin disitulah simpati masyarakat itu. Bahkan bukan hanya sekedar bergaul secara setara, tetapi dianggap lebih gitu. Dengan kondisi tetapi dengan kemampuan yang lebih ya. Mungkin pada awalnya saya juga sebagai manusia biasa pernah juga merasa kecil hati, tetapi ketika kenapa kamu mesti kecil hati? Tuhan saja menciptakan kamu, tidak minder menciptakan kamu. Tuhan itu Maha Sempurna, tidak malu menciptakan kamu. Tapi masa kamu malu untuk menjadi makhluknya? Ya? Itu pesan dari ibu gitu. Artinya Tuhan saja zat yang Maha Sempurna tidak malu menciptakan hambanya seperti ini. Masa kita berontak gitu? Masa kita nggak terima ya? Betul Bang. Betul Bang Fir, sangat luar biasa. Kalau Bang Fir, kalau apa ya mungkin cukup bagus berarti lingkungan masyarakat kita juga ya memberikan atmosfer yang sangat bagus juga, positif ya. Positif untuk Bang Fir. Tapi ada nggak titik-titik Bang Fir kira-kira merasa kok bisa seperti ini? Pernah nggak mengalami Bang Fir? Ya. Secara biologis manusia itu kan ada rentetan usianya. Nah, ketika beranjak remaja ataupun akhir balik, di situ masuk pemikiran-pemikiran kok saya beda dengan lingkungan gitu. Pasti ada itu. Pasti ada. Nah, ketika kita namanya remaja mungkin berpikir pubertas atau apa saya bisa nggak ya bergaul sama masyarakat, apa ada yang simpati sama saya, apa saya bisa bersaing dengan mereka, apa saya bisa membaur dengan masyarakat, itu pasti ada gitu. Jadi selalu muncul itu ya, pasti muncul ya. Bang Fihir, dalam cerita Bang Fihir semua support, artinya terlebih keluarga, ibu dan kakak-kakaknya ya. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, akses pendidikan, khususnya di Pulau Lombok, apakah ini memberikan seperti pengalaman Bang Fihir? Akses untuk pendidikan di Lombok, secara umum, mungkin menurut saya pribadi, dia untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus atau disabel atau yang istimewa lah. Ya, istimewa. Ya. Ada dua alternatif. Kalau memang dia tidak bisa membaur dengan masyarakat, mungkin bisa dipisahkan. Tetapi kalau memang dia bisa membaur dengan masyarakat, lebih baik disatukan dengan masyarakat agar pola mental, karakter dan lain sebagainya itu setara gitu. Agar bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan itu yang saya alami gitu Bang. Saya sekolah di sekolah yang umum, dari SD-nya di SD Negeri 1 Nyur Tebal, Dasan Lekong, lalu masuk di Mualimin NW Pancor, dan Aliyah NW Pancor juga. Dan alhamdulillah di sekolah-sekolah itu tetap jadi juara 1. Masya Allah, ini juara kelas lah ya. Ya juara umum itu sekali lagi berkat tidak lepas dari support dari ibu, sosok ibu. Ini yang menjadi kalau bahasanya anak-anak sekarang booster gitu. Menjadi penyemangat. Ibu mungkin pendidikan beliau nggak tinggi-tinggi amat, tetapi kalau disetarakan dengan cara pola mendidik, beliau itu udah masternya bagi saya pribadi. Masya Allah, luar biasa. Ini kan menjadi juara, Bang Fihir, juara kelas, juara terus. Artinya belajarnya. Ini Bang Fihir kan berada di sekolah yang umum kan. Artinya teman-temannya juga ya di situ memberikan support yang luar biasa gitu. Belajarnya Bang Fihir dulu agar tidak merasa saya spesial, saya seperti ini, untuk mengejar teman-teman yang lain itu seperti ada motivasi khusus nggak Bang Fihir? Tantangan gitu. Iya. Sebenarnya enggak juga sih Bang. Cuman sekali lagi ditanamkan di pola pikir kita sama, sekali lagi saya sebut ibu ya. Ibu itu menanamkan kamu raih ilmu bukan untuk meraih gelar ataupun mencari embel-embel juara, enggak. Kalau kamu cari embel-embel juara, kamu akan terbebani, itu yang pertama. Terbebani secara mental. Terus yang kedua, ketika kamu gagal, maka gagal sudah.
Gagal. Ketika kamu gagal jadi juara, gagal sudah. Tetapi kalau kamu mencari ilmu, Ya. maka ilmu itu tidak ada nilai kegagalan dalam ilmu. Dia akan jadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Ini keberkahan kalau kita sering Ya. sebut ya, keberkahan dari ilmu. Ilmu. Jadi belajar gitu. Artinya belajar tidak mengejar juara gitu, tetapi Ya. untung-untung kalau dapat juara gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya sendiri bukan pembelajar, sebenarnya pembelajar yang baik. Artinya awal-awal itu saya membaca itu pekerjaan paling membosankan dalam membaca. Oh, ternyata malas membaca tapi juara terus ini nih. Paling malas membaca di sekolah. Cuman ditahu karakter saya sama ibu kan. Kamu malas belajar, di rumah juga ngerjain PR di ujung-ujung malam gitu. Ya. Fokus ketika guru menerangkan dia bilang. Itu kuncinya. Ya, Ketika guru menerangkan itu tidak boleh terpecah pikiranmu. Ya. Mungkin ibu tahu akal apa ya, otak kanan apa kiri ya yang bisanya cuma fokus di satu titik gitu. Oke. Mungkin itu ditahu karakter saya seperti itu sama ibu. Jadi ketika guru menerangkan fokus, dan itu yang memang betul. Ketika guru menerangkan, saya tuh nggak mau diganggu sama teman-teman itu, walaupun diajak ngobrol atau nggak peduli gitu. Tapi kalau udah keluar main atau udah selesai guru menerangkan, udah lepas sudah. Oke. Luar biasa, ini dapat ilmu. Fokus. Jadi ketika guru menerangkan ya di situ kuncinya ternyata. Kalau tahu kan ternyata ibu cukup betul-betul mengenal anaknya, bahwa anaknya ini malas membaca, dan satu nasihatnya ya ketika guru menerangkan ya harus betul-betul. Ini luar biasa nih Bang Fihir. Kalau melihat setiap perjalanan orang pasti menemui titik nadir. Pasti ada. Saya rasa semua insan manusia mengalaminya. Titik nadir itu kalau kita berhasil itu akan menjadi titik loncatan kita yang tinggi. Kalau tidak, itu menjadi titik awal kemerosotan kita. Pernah mengalami nggak? Ya, sekali lagi perjalanan hidup itu ya dari nol sampai seterusnya itu pasti ada gitu. Iya. Pernah saya mengalami di mana depresi itu bertumpuk gitu. Ketika masa kuliah di akhir semester, di akhir ambang batas skripsi, saya menemukan jodohnya di situ. Sedang akhir-akhir akan mengerjakan skripsi, udah dosen itu udah minta terus, ayo kapan kamu selesaikan gitu. Mau dimotivasi Ya, terus dimotivasi. untuk segera selesai. Dan di saat itu istri sedang ngidam gitu, sedang sakit. Istri waktu itu kebetulan dia kena dysmenorrhea. Ketika ngidamnya itu sangat berat gitu, nggak bisa ditinggalin. Terus Bed kalau rest dia, lah ya. ya kalau dia sakit perut itu sangat sakit gitu, bisa pingsan. Nah, dan di samping itu saya juga sedang pekerja lepas kan ketika itu, kerja lepas serabutan sambil kerja di TVRI NTB juga. Waktu itu ngisi acara Bejorak kalau tidak salah apa judulnya itu. Nah, kuliah ada dua pilihan di situ. Saya mempertahankan kuliah dengan menyelesaikan skripsi tapi keluarga berantakan, atau saya mempertahankan keluarga dengan konsekuensi kuliah ditinggalkan dulu gitu. Dan saya mengambil opsi mempertahankan keluarga gitu. Kuliah saya opkan dulu sementara. Cuti, berarti ngambil cuti ya? Enggak ngambil cuti karena udah diambang batas akhir sedang skripsi gitu. Oh iya. Tapi saya minta dispensasi gitu, dispensasi waktu. Iya. Tetapi karena sekali lagi mungkin Tuhan menakdirkan saya tidak menyelesaikan gitu. Di situ kuliah tidak selesai, perekonomian sedang down-downnya, keluarga sedang butuh-butuhnya diperhatikan.
kami sekeluarga ngekos sama istri, eh, hidup bahkan sampai anak pertama lahir itu lumayan miris. Ketika anak lahir, bukan nggak mau minta kepada keluarga, bukan gengsi atau enggak, Ya. tetapi sekali lagi kami udah apa ya istilahnya itu, Tekad lah, komitmen ya. untuk ingin mengarungi hidup bersama. Ya. Walaupun dengan berbagai macam dera ketika itu, namanya rumah tangga banyak ya. Kami menikah juga tanpa restu dulu, tanpa restu dari mungkin ya wajar lah, orang tua mana yang mau punya anak yang menantu yang nggak bisa menjamin anaknya gitu. Saya rasa enggak juga. Tapi Ya mungkin keyakinan. Dalam Ya. tanda kutip itu pandangan Ya. sekilas secara Ya. umum gitu. Ya. Orang tua mana yang nggak ingin melihat. Oke. Nah, itu yang saya alami gitu. Nah, itu yang membuat kami harus hidup mandiri gitu. Dan di situ juga berbagai macam polemik muncul. Perekonomian sedang down-downnya, istri sedang sakit-sakitan, kuliah berantakan, terpaksa diam-diam ngutang. Dan ketika anak lahir, ada hal yang membuat kami harus terpisah. Masya Allah. Di situ titik nadir terberat di dalam hidup saya, ketika semua apa yang saya perjuangkan itu, kok Tuhan udah ngasih hambanya dengan postur tubuh kecil, dikasih beban berat gitu, dikasih cobaan sedemikian berat, kecil-kecil banyak utang, kuliah berantakan, keluarga amburadul gitu. Di saat itu saya kembali ke bilik kecil di rumah, saya kembali ke ibu. Saya kembali ke ibu. Ya. Di situ saya banyak merenung di kamar. Down itu ada, pasti ada. Jadi di situ ya, betul-betul. Titik nadir. Titik nadir. Karena berbicara sama keluarga pun malu. Karena apa ya? Iya. Harapan keluarga udah kita sia-siakan. Pertama kuliah nggak jadi gitu kan, nggak selesai. Terus ketika berumah tangga nggak pernah cerita tentang konflik yang ada, tahu-tahu sudah berantakan gitu. Ya. Tapi sekali lagi sosok ibu itu menerima segala konsekuensi anaknya apa adanya. Ketika dia terjatuh, ibu itu menganggap dia adalah tetap cinta gitu. Apalagi dia menjadi juara. Ibu itu ya, sekali lagi gitu. Masya Allah. Jadi kadang mungkin ya di benak kecil kita, kadang nih sebagai manusia, kadang kita berprasangka buruk terhadap apa yang ditetapkan Tuhan Allah ya. Nah ini mungkin kalau kita tidak bisa membolak-balik hati, nah ini titik krusial. Nah ternyata apa yang momentum sehingga Bang Fihir bisa membalik semua itu, bahwa kan satu, kita percayai bahwa Allah atau Tuhan itu memberikan ujian kepada setiap insan manusia, itu pasti dia bisa. Jadi sesuai kemampuan. Jadi Bang Fihir sempat berpikir ini terlalu berat gitu. Sempat, karena ya kok seberat ini loh yang saya alami. Tapi ketika saya kembalikan semuanya, semua yang Allah takdirkan itu tidak lepas dari skenario terindahnya gitu. Nah, pada saat itu, di saat saya mengurung seperti itu, ibu tetap sekali lagi mempertanyakan anaknya, kamu itu sampai kapan seperti ini? Sementara Tuhan menciptakanmu dengan segala kelebihan itu. Tuhan itu tidak akan menjadikan sesuatu yang menzalimi hambanya lah. Ya. Nah, Tuhan menakdirkan kami berjodoh, lalu berpisah dengan, mungkin dengan jalan itu ada generasi yang tercipta gitu. Ya. Yaitu putri kami. Nah, dengan bersatunya kami, maka adanya anak gitu. Ya. Nah,
satu komitmen kami sebagai orang tua, apapun yang terjadi di antara kami, anak itu adalah anugerah Ya. dan dia tidak boleh kehilangan sebelah sayapnya gitu, kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi apapun yang terjadi, kami berpisah baik-baik, Ya. tapi anak tetap dia tidak merasa kehilangan orang tuanya gitu. Fokus perhatian Segala. selalu tertuju. Segalanya. Dan dua-duanya selalu tercurah ke anaknya. Dan disitulah letak indahnya skenario Allah. Allah menakdirkan beliau berjodoh dengan suami yang baru yang care juga gitu. Artinya jadinya ayah, orang tua daripada anak saya itu bertambah gitu. Artinya Tuhan menakdirkan kami berjodoh itu untuk menciptakan generasi yang bernama anak. Dan anak ini tidak kehilangan orang tuanya, bahkan bertambah gitu. Bertambah, makin banyak orang yang mengasihinya. Dan ketika adik-adiknya yang baru pun saya anggap anak saya sendiri gitu. Jadi kami kayak saudara sekarang. Yang dengan suaminya yang baru kami kayak adik kakak. Apapun yang mereka hadapi itu juga menjadi masalah saya. Begitu yang. Dan alhamdulillah ketika titik nadir itu udah saya lewatin, ada kamu kembalikan semuanya kepada Allah, ibu bilang. Allah yang menjadikanmu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang mengatur segala rezekimu, hidup matimu itu. Kembalikan kepadanya. Kembalikan lewat doa, kembalikan kepada zat di mana saat istijabah itu tidak ada penghalang kamu dengan Tuhan itu, hamba dengan Tuhan itu, yaitu di sepertiga malam ya. Di situ saya teringat selama ini saya melupakan Tuhan. Mungkin tidak lupa lupa sama sekali tidak, tetapi banyak hal yang saya terlalu lena gitu, terlalu lalai, terlalu menafikan kebesaran Tuhan. Nah di saat titik nadir itu, disitulah Tuhan itu hadir dengan kemahaannya. Ketika kita betul-betul menghamba, saya ini tidak ada apa-apa gitu. Selama ini mungkin saya agak sombong, arogan karena mungkin juara, mungkin bisa melewati segala, dilewati dengan baik. Allah kasih ini loh, kamu ini nggak ada apa-apanya sebagai hamba gitu. Semuanya amburadul, hancur gitu. Kuliahmu yang selama ini kamu banggakan itu nggak ada apa-apanya, gagal gitu. Keluarga yang selama ini kamu perjuangkan gagal, hutang numpuk. Itu artinya kamu sebagai hamba nggak ada kuasa gitu. Nah, ketika saya mengembalikan itu dan menyadari akan itu, Tuhan itu hadir memberikan solusi. Saya buka-buka Facebook sambil baca-baca, sambil menulis juga. Setiap momen-momen yang saya lewati, baik itu bahagia, pilu ataupun lara, itu selalu tak tulis di diary dulu sebelum ada Facebook. Jadi dokumentasinya begitu detail dalam buku diari. Dulu kan masa-masa itu nggak ada yang namanya. Betul, nggak ada kita menulis di lini masa ya. Jadi kita tulisnya di diary. Iya, diary. Oh. Diarenya warna-warni harum gitu kan. Jadi teringatin. Kalau surat cinta gitu. Nah itu dia, bahkan itu pakai gembok itu. Iya betul, ada buku diary pakai gembok agar orang lain yang menemukan tuh gak bisa buka. Baru sejak kuliah baru pakai buku agenda. Nah, jadi tertulis rapi di situ. Tertulis semua di situ. Masa-masa yang tak lewati dari ada tulisan saya tentang perbedaan saya dengan makhluk yang lain, sujudku judulnya mungkin ada. Terus ada juga tentang inspirasi spiritku, ada tulisan juga di situ yang mengisahkan tentang keterpurukan di masa remaja ataupun sosok yang menginspirasi, itu semua tertulis di situ. Dan di saat saya menulis di Facebook itu, di situ lewat di saat titik nadir kita kembali ya. Ya, jadi titik nadirnya terendah sekali itu, Bang. Ya, jadi alurnya maju mundur ini. Ya, oke. Di titik nadir itu saya menulis juga. Ada tiba-tiba ada beberapa orang, ada orang yang menawarin tulisan kamu bagus, coba bukukan gitu. Saya siap membukukan gitu.
apa yang kamu inginkan, mari kita kolaborasi. Itu satu. Satu yang membuat saya ada sedikit semangat gitu. Ada setitik cahaya gitu. Ya. Di saat menulis seperti itu, ada lagi yang menawarkan dari organisasi orang cebol Indonesia, orang-orang yang berpostur seperti saya, tinggi semampai lah ya. Nah, semeter sampai, ayo gabung di sini, kita buat kita ada event di Bali gitu, kita ada kontrak sama orang Australia untuk kerja. Di samping itu juga ada yang ngajak buat membesarkan teater di Mataram. Di saat titik nadir seperti itu, ketika saya mengembalikan semuanya kepada Tuhan, Allah memberikan jalan itu enggak satu pintu gitu. Dikasih beberapa pilihan. Pilihan itu ini loh. Aku udah kasih kamu masalah. Sekarang ini kuncinya, ini pintunya. Kamu pilih mana yang kamu akan tempuh gitu. Ibarat ujian. Nah, sekali lagi anugerah tapi masih dalam bentuk ujian lagi gitu. Opsi mana yang akan saya pilih ya. Oke, ya. Tuhan itu indah dengan segala skenario-nya. Ya sekali lagi, apa-apa yang udah saya lewati bukan sekali lagi itu yang mendewasakan dan menempa hidup saya. Hal-hal berat itu bukan membuat saya hancur, tetapi dengan hal itulah saya bisa melewati dan menjalani hidup yang lebih berat lagi selanjutnya gitu. Jadi udah siap gitu. Masya Allah, ini kalau kita bicara ujian ini ya, ujian kalau mau lulus harus ujian. Nah itu dia. Jadi Bang Fihir ini menikmati menjalani ujian itu sebagai tangga untuk naik kelas. Ya, setelah itu Bang Fihir ini kan titik nadir itu sebetulnya bagaimana kita berdamai dengan keadaan, Bang Fihir. Bisa menerima utuh bahwa kalau kita dalam istilah ini takdir. Kalau bahasa ininya ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz gitu. Nah, kita kembali bangkit. Bangkitnya Bang Fihir masih dihadapi oleh pilihan. Nah, memilih pilihan itu apakah itu yang mengantarkan Bang Fihir untuk terus menjadi produktif, memberikan orang-orang energi positif di sekitar Bang Fihir? Betul. Pilihan-pilihan itu pada awalnya saya agak bingung juga sih mana, karena ada hutang yang harus dibayar pertama. Itu masih jadi pada posisi itu Bang Fihir masih sedang numpuk persoalan. Udah di kuliah udah DO, udah terus kuliah udah pisah gitu. Di satu waktu itu, satu momen itu gitu. Di saat itu juga tagihan ada gitu. Nah, hampir di momen yang sama juga, jedanya tidak terlalu lama. Ketika saya mengembalikan semuanya kepada, saya nggak kuasa untuk menghadapi ini ya Allah gitu. Kembalikan semua ini atas kuasamu gitu. Allah kasih pintu-pintu yang tadi itu yang udah saya paparkan tadi. Ada yang ingin menerbitkan buku saya gitu. Terus yang kedua ada yang ingin ngajak bikin film drama gitu, tetapi nggak di Lombok, di Jakarta gitu. Terus satu lagi kita ada perkumpulan orang-orang kecil di Bali. Nah, saya berpikir begini, ada hal yang harus saya selesaikan cepat dalam segi finansial. Kalau menulis ini rentang waktu finansialnya lama gitu. Betul. Lama dan harus sabar gitu. Iya dan tidak itu ada gitu. Betul. Kalau saya ke Jakarta, kemungkinan karir itu menjanjikan. Cepat, tetapi dia cepat selesai gitu. Artinya ini dadakan gitu. Kontraknya kontrak dadakan, sementara momen yang 3 itu datang secara bersamaan. Gitu. Harus diiakan ketiga. Mana yang harus diiakan, dipilih gitu, opsi gitu. Saya mengambil pilihan yang ke Bali ya. Karena di Bali itu pertama kontraknya ada, walaupun tidak tertulis, artinya dia kerjaannya real gitu. Ke sana langsung kerja, terus ketemu sama orang-orang yang senasib dan setinggi gitu. Bukan sepenanggungan lagi, setinggi. Orangnya tinggi ya. Oke, ada istilah ini. Oke. Iya. Ya kalau kata pepatah, kalau sama pelungguh mungkin
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah tidak berlaku. Tapi kalau sama mereka, Iya. baru saya berdiri, baru kami sama tinggi. Gitu. Oke. Duduk sama rendah. Heeh. Oke, saya kembali, terus saya ngambil opsi yang ke Bali. Ke Bali, gitu. ya. Disitulah kenal sama teman-teman dari segala macam provinsi di situ di Indonesia dengan berbagai macam karakter, walaupun kami orangnya mirip-mirip gitu tingginya, artinya ya nggak jauh beda, tapi tetap saja karakter itu dengan keunikan Keunikan masing-masing. masing-masing. Kembali lagi ya. Ya. Oke. Disitulah kita memanage manajemen konfliknya di situ, manajemen organisasinya, manajemen penampilan juga ketika tampil itu. Kebetulan saya dipercayakan ketika awal-awal itu jadi ketuanya untuk pada awalnya Ya. pendirian yayasan itu. Nah, di situ kita sama-sama merintislah dari awal. Pendirinya dari Lampung. Beliau yang mendirikan dari awal dan sekarang masih eksis. Si eksis. Oke. Di samping itu kita di Bali saya aktif di yayasan sosial juga, bergerak di teman-teman disabilitas untuk advokasi dan pemberdayaan mereka gitu. Oke, jadi artinya di sini setelah itu bahkan ya setelah dikasih ujian seperti itu, levelnya naik tingkat menjadi bermanfaat untuk orang lain, untuk teman-teman yang lain, Bang Fihir. Ya bisa dikatakan demikian. Karena nilai tolak ukur keberhasilan itu kan bagaimana kita memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Pakat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Betul. Kalau keberhasilan diri sendiri kayaknya terlalu ego ya. Oke, ini sangat luar biasa nih. Jadi mengukur sesuatu itu memang satu tadi proporsional, Bang Fihir ya. Berdamai dengan keadaan ya sampai kita bisa menerima bahwa itu, kalau bahasa kita di Lombok ini ya mula bagian. Itu kalau orang-orang tua kita udah sampai mengatakan ya mula bagian mi kadang. Itu menasihati kita. Artinya apapun yang kita temui saat itu ya kita harus terima. Nah, Bang Fihir, ini sangat luar biasa nih. Nanti saya tertarik membuat part khusus ini kegiatan Bang Fihir di dunia seni, di dunia komedi, di dunia menulis. Ini ternyata banyak itu kegiatan Bang Fihir ya. Kegiatan-kegiatan itu pada dasarnya adalah penyaluran hobi. Oke, sangat luar Hobi biasa. yang menghasilkan kebetulan. Nah, itu yang penting Bang Fihir. Jadi bagaimana ke depan ya kita menjadi produktif. Nah, oke. Sebelum saya tutup di segmen pertama ini. Ini segmen pertama ini fokus kita berbicara perjalanan hidup. Boleh saya katakan seperti itu ya, perjalanan hidup Bang Fihir. Mungkin sebagai closing statement bisa ngarah ke kamera yang itu Bang Fihir, himbauan kepada teman-teman. Ya. Sekali lagi apapun hidupmu pasti indah karena Allah menciptakanmu dengan skenario, dengan penciptaan yang terindah gitu. Itu ada dalam surat At-Tin kalau tidak salah ya, Ustaz. Jadi penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang terindah. Bukan hanya dalam bentuk wujudnya, tetapi skenario apa yang membersamainya adalah keadaan yang terindah. Allah tidak akan menjalimi hamba-hambanya. Allah akan memberikan kesulitan itu, di belakang kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu adalah rentetan penempaan bagaimana kita mengolah diri kita untuk menjadi lebih berharga dan lebih berguna bagi sesama. Tergantung bagaimana kita menjadikan batu itu, kita dilempar batu, apakah batu itu kita akan jadikan bahan untuk membuat bangunan, ataukah itu akan kita jadikan sebagai sesuatu yang kita persalahkan karena melukai kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Demikian saya pribadi banyak kekurangan, tetapi kekurangan itu adalah potensi untuk menjadi kelebihan ketika kita mensyukuri dan menikmatinya. Demikian Bang. Masya Allah, banyak nasihat Bang Fihir, banyak motivasi yang saya dapat secara pribadi karena langsung berada di Bang Fihir. Sahabat YS Podcast, ini sesuai tagline YS Podcast, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Kita banyak belajar dari Bang Fihir hari ini, tapi akan kita belajar lebih banyak lagi bagaimana menjadi produktif
di part kedua. Tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi dulu, minum dulu. Mari Bang. Dari tadi pengen ngopi tapi kelamaan ngobrol. Asik ngobrol, lupa mau ngopi. Mari. Mari ngopi dulu. Teman-teman, ini kan ada, kita menyebutnya pada umumnya adalah difabel. Tapi jenis difabelnya ini kalau secara medis ini disebut apa? Dan mohon maaf kalau di keseharian enaknya di apa teman-teman itu bergaul atau dipanggil itu apakah menggunakan kata-kata yang mohon maaf cebol, kerdil dan lain-lain. Apa yang paling nyaman di ini kan teman-teman? Oke. Panggilan itu sebenarnya tergantung kebiasaan. Ada yang udah melekat namanya itu boncel, ada yang melekat namanya itu cebol, atau ada juga yang kadang dipanggil kerdil juga ada gitu. Tergantung bagaimana dia nyaman. Malah ketika ndak disebut namanya itu dia nggak nyaman gitu. Kayak kehilangan jati dirinya gitu. Nah kebetulan kalau saya pribadi nama pribadi aja dipanggil Fihiruddin, tetapi nama penanya Fihiruddin Pensil. Pensil itu kenapa saya pakai nama pensil? Ya. Pensil terinspirasi dari surat Al-Alaq. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan kalam atau pensil. Ya. Pensil itu pendek tapi sekial. Pendek banyak sekial. Itu kepanjangan daripada Fihiruddin Pensil. Fihiruddin Pensil. Pensil. Baru saya tahu ini. Tetapi dari segi filosofi pensil itu dia harus diasah dulu baru dia bisa mengeluarkan tintanya. Siap dilukai dulu baru bisa mengeluarkan ide-idenya ya. Pesan fatwa kehidupan juga itu kita kadang-kadang kolaborasi untuk berbagi empati, entah itu berupa bantuan sembako dan lain sebagainya gitu. Di samping itu aktif juga di Jati Jagat Kampung Puisi yang dulu sempat dibangun sama Umbulan Duparanggi, gurunya Cak Nun gitu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.